Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, Kristus artinya Nabi. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih. Oh, jadi begini ya teman-teman. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih. Seharusnya Bapak Ustadz, Kristus atau Mesias atau Al-Masih. Itu artinya yang diurapi. Juru selamat itu diartikan dari nama Yesus. Seharusnya Bapak Ustadz bilang Mesias atau Kristus atau Al-Masih. Itu baru sama, artinya yang diurapi. Kalau Bapak Ustadz bilang juru selamat atau Al-Masih, itu salah. Itu beda, jadi pusing. Piye atau Bapak Ustadz? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur. Ya, terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena Tidak, Bapak Ustadz salah. Tidak ada yang berpemikiran seperti itu. Menganggap Yesus Tuhan karena lahir tanpa seorang bapak. Bukan Bapak Ustadz, tetapi memang Yesus itu sudah dari sononya. Memang dia adalah Allah. Begitu Bapak Ustadz. Aduh. dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu Oke, kita bicara logik ya Bapak Ustadz. lebih berhak menjadi Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena aja dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tuhan yang pertama lahir tidak punya bapak. Karena aja dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Salah Bapak Ustadz, justru kata-kata Bapak Ustadz itu yang tidak masuk akal Bapak Ustadz. Bagaimana bisa Adam yang adalah manusia ciptaan Tuhan dijadikan Tuhan oleh manusia? Yang namanya manusia, ya tetap manusia Bapak Ustadz, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Sekalipun diangkat menjadi Tuhan, tetap tidak bisa Bapak Ustadz. Hanya orang yang tidak sehat yang memiliki pemikiran seperti itu. Hanya orang gila yang mengangkat manusia menjadi Tuhan. Dia yang namanya manusia tetap manusia. Sekalipun dia tidak punya bapak, sekalipun dia tidak punya ibu, yang namanya manusia ya tetap manusia. Tidak masuk akal kalau manusia mengangkat manusia jadi Tuhan. Kalau Yesus, dia memang Allah yang menjadi manusia. Tidak ada yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan Bapak Ustadz. Hanya karena Yesus lahir tanpa seorang bapak. Tidak Bapak Ustadz. Yesus adalah Tuhan. Bukan karena Yesus lahir tanpa seorang bapak, lalu orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tidak Bapak Ustadz. Itu pemikiran Bapak Ustadz saja yang keliru. Memang Yesus itu adalah Allah Bapak Ustadz. Kalau berbicara logik mengenai Adam, berbicara tentang Adam dan Yesus, sekalipun Adam tidak punya bapak, ibu, tetapi Adam adalah manusia. Dia adalah manusia. Tidak masuk akal kalau manusia mengangkat Adam sebagai Tuhan. Justru itu tidak masuk akal Bapak Ustadz. Manusia menjadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia itu masuk akal. Kalau manusia mengangkat manusia menjadi Tuhan itu tidak masuk akal. Dan juga mengenai kemanusiaan Yesus, dengan kalau dibandingkan dengan Adam, Yesus dia tidak memiliki dosa satupun. Adam dia punya dosa. Yang masuk akal tentu orang akan memilih Yesus. Ini kita berbicara kemanusiaan. Tentu orang akan memilih Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak punya dosa. Adam punya dosa. Justru yang disampaikan Bapak Ustadz tentang Adam itu tidak masuk akal. Hanya orang gila yang mengangkat manusia jadi Tuhan.